Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Amin po. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma ta'lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asyir maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamin wa talamidah fi majlis ta'lim al-hidayah fi hadal makan bil ilmi nafi' bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabil mustafa wa habibil mujtaba wa ila hadratin khulafar rasyidin sadatina wa wa ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila wa baina wa madina wa jadina wa jadatina wa
ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا بمصنف Sa'id bin Sunayn fi kitabihi Safinatun wa nafa'ana bi ulumihi fid darain bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Buka Qurannya sebelum kita masuk ke materi. Qadiratil mukarramin wal muhtarumin, wabil khusus sesepuh kita yang selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, Buya Asri. Kita doakan bersama beliau selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan sehat walafiat,
terus istiqomah hadir di majelis ilmu bersama dengan kita, membimbing kita bersama tanpa mengenal lelah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau bisa maju ke depan, menuhin belakang maju ke depan kalau bisa. Apa masih ada yang datang? Ya. Kita buka kitabnya, kitab fikih Safinatun Najah. Maju ke depan dulu. Yang maju ke depan, insya Allah cepat nempel ilmunya. Sebab kata santri, kalau ada domir mutasil, jangan dulu domir munfasil. Kalau ada yang dekat, jangan dulu yang jauh. Silakan Bu, maju ke depan. Kita buka halaman 5 di kitab Safinatun Najah ya. Kita pikir halaman 6 halaman 6 di bagian pertama. Faslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal menjelaskan maning taqadha wudu'uhu, man barang siapa intaqadha yang batal wudu'uhu wudunya, haruma maka haram alaihi baginya arba'atu asya'a 4 perkara. Kalau batal wudunya seseorang itu haram 4 perkara. Seseorang yang batal wudunya ketika batal maka haram melaksanakan 4 perkara. Apa itu yang 4? As-sholatu, yang pertama sholat. Wat-tawafu, dan yang kedua tawaf. Wa massul mushabi, dan yang ketiga memegang mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat membawa mushaf. Apa itu yang pertama? Diulangi. As-sholatu, yang pertama sholat. Wat-tawafu, dan yang kedua tawaf. Wa massul mushabi, yang ketiga memegang mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat
membawa yaitu ke mushaf rujunya. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi bagi orang yang punya junub sittatu asya'a, ada 6 perkara. Dan haram bagi orang yang berjunub atau yang punya junub 6 perkara. Apa saja yang 6, ibu-ibu? 1. As-salatu, salat. 2. Wat-tawafu, tawaf. 3. Wa massul mushabi, yang ketiga memegang mushaf. Wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf. Dan yang kelima wal lubsu fil masjidi. Apa itu lubsu fil masjidi? Menetap di masjid atau berhenti sebentar fil masjidi, di masjid. Wa qiraatul Quran, dan yang keenam membaca Al-Quran. Ulangi lagi. Haram bagi orang yang berjunub, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Haram bagi orang yang berjunub sittatu asya'a, melakukan 6 perkara. 1. As-salatu, salat. 2. Wat-tawafu, tawaf. 3. Wa massul mushabi, memegang mushaf. 4. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. 5. Wal lubsu fil masjidi, menetap di masjid atau berhenti sebentar di masjid. Lubsu, berhenti sebentar. Wa qiraatul Quran, wa qiraatul Quran, dan yang keenam membaca Al-Quran. Boleh ya Bu, itu artinya dulu tadi jelasin penjelasannya. Berikutnya wa yahrumu bil haidi, dan haram disebabkan haid asaratu asya'a, ada 10 perkara. Wa yahrumu bil haidi, dan haram dikarenakan haid. Ini ibu, asaratu asya'a, ada 10 perkara. Kalau lagi haid nggak boleh 10 perkara ini. Dan haram bagi yang berhaid melakukan 10 perkara. Apa itu yang 10? 1. As-salatu, yang pertama sholat. Wat-tawafu, dan yang kedua tawaf. Wa massul mushabi, dan yang ketiga memegang mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat membawa
mushaf wal lubsul fil masjidi wal lubsu fil masjidi, menetap di masjid atau berhenti sebentar di masjid, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Quran yang keenam, wassaumu, dan yang ketujuh adalah puasa, wattalaku, dan yang kedelapan mentalak, wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu, wal mururu, dan berjalan yang kesembilan, wal mururu, dan berjalan fil masjidi, di masjid, di dalam masjid, in khafat talwisahu, in, jika khafat takut itu siman, talwisahu mengotori itu masjid, dan berjalan di dalam masjid khawatir takut mengotori itu masjid. Dan yang ke-10, wal istimta'u bima baina surah war rubbah, dan yang ke-10 larangan yang lagi haidah, yang lagi datang bulan, ibu-ibu. Yang ke-10 tidak lain wal istimta'u. Apa itu istimta'u? Menikmati bima baina, di antara as-surati pusar, warukbati sampai ke lutut. Apa itu istimta? Bersentuhan langsung dengan suami. Diulangi yang ketiga, wa yahrumu bil haidi asaratu asya'a, dan haram bil haidi, yang disebabkan haid, diharamkan yang berhaid, ibu-ibu terutama, bapak menghaid. Ada berapa? Asaratu asya'a, 10 perkara. 1, as-sholatu, sholat. 2, wat-tawafu, tawaf. 3, wa masul mushafi, memegang mushaf. 4, wa hamluhu, dan membawa mushaf. 5, wal lubsu fil masjidi, menetap di masjid atau berhenti sebentar di masjid. Wa qiraatil Qur'an, wa qiraatul Qur'an, dan baca Al-Quran yang ke-6. Wassaumu, dan yang ke-7 puasa. Wattalaku, dan yang ke-8 ditalak. Wal mururu, dan yang ke-9 berjalan. Fil masjidi, di dalam masjid. In khafat talwisahu, jika ia takut talwisahu, mengotori itu masjid. Dan yang ke-10, wal istimta'u. Apa itu istimta'u? Maknanya bersentuhan langsung atau menikmati, bersentuhan secara langsung antara ibu dan bapak. Lagi head, pengen yang namanya cumbu-cumbuan. Bima baina surah, awas istimtanya di antara surah pusar, warukbati, dilarang di antara pusar sampai lutut. Baina
seperti warobati di antara pusat sampai lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jelaskan ini bab menjelaskan tentang bagi yang batal wudunya, bagi yang punya junub, dan bagi yang berhalangan kedatangan tamu atau itu. Jadi tiga nih, satu pasal tiga dibahas. Bagi yang membatalkan wudu itu hadis kecil. Kenapa harus tiga ini? Bagi yang membatalkan wudu hadas kecil, bagi yang haram, bagi yang berjunub itu hadas sedang, bagi yang mendapatkan haid atau kedatangan tamu itu hadas besar. Nah, yang pertama, manin takodok man, maksudnya man, asal kata man. Kenapa jadi manin? Karena man itu pengen hidup, maka kalau pengen hidup harus minta. Kalau minta nggak boleh atas, nggak boleh manang, nggak boleh manung, tapi minta itu harus di bawah, yaitu kasroh. Makanya minta begini, nggak begini. Jadi pengen hidup, nggak boleh begini, minta tuh begini. Kayak kul huwallahu ahadun, nggak boleh kul huwallahu ahadun nullah. Kalau disambungin nggak boleh kul huwallahu ahadun nallah, tapi kul huwallahu ahadun nillah. Ini misalkan kita imam taraweh, itu bacaannya nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahadun nallah, nggak boleh. Kul ahadun nillah wasalnya. Karena itu ahadun, tulisan ahadun itu domaten. Kalau ditulis ahadun, alif, ha, dal sama nun. Nunnya nun mati. Kalau mati mintanya di bawah. Kayak ini, man, nunnya mati, man. Maka mati mintanya di bawah. Jadi manin takodo. Kul huwallahu ahadu nillah. Jangan kul huwallahu ahadun Allahus somad, salah itu. Baca begitu, kul huwallahu ahadun Allahus somad, sambungkan kul huwallahu ahadun nillah. Gitu ya. Manin takodo, barang siapa intakodo yang batal wudunya sikman, haruma alaihi, maka haram baginya arba'atu asya'a, 4 perkara. Apa itu yang 4? Yang pertama sholat, sekalipun itu sekalipun itu sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sekalipun bapak-bapak itu sholatnya sholat jenazah, bukan sholat wajib. Kalau kagak punya wudu kagak boleh. Dalilnya kuat, la sholata liman la wudu ala. Tidak sah sholatnya liman, bagi seseorang, la wudu ala, yang tidak berwudu. Jadi kalau kita mau sholat wajib berwudu. Dalilnya la sholata, kata bagi Nabi, la sholata liman la wudu ala. Tidak sah sholatnya liman, bagi seseorang, la wudu ala, yang tidak berwudu lahu, untuk sholat. Ya, sekalipun sholat sunnah, kata si bapak, ya sholat sunnah mau wajar lah, nggak usah berwudu, nggak bisa. Tapi juga sunnah.
sholat jenazahnya ikut nyolatin usah berwudu nggak sah. Ya paham tuh sakti ya. Yang kedua diharamkan bagi seseorang yang batal wudunya melaksanakan wat-tawafu tawaf. Tawaf itu at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu Bu ya, bimanzilatis sholat, menduduki kedudukan sholat. Jadi tawaf itu bagian sholat. Cuman bedanya tawaf mah hanya saja Allah memperbolehkan berbicara dengan catatan berbicara yang baik lagi tawaf. Imam Syafi'i kalau menurut pendapat beliau, kalau kita bersentuhan langsung dengan kulit yang kemarin dibahas lagi tawaf itu batal, gitu ya. Makanya benar-benar hati-hati, ikhtiar. Kalau tawaf itu nggak boleh kemana-mana. Lagi tawaf main ngincer aja Ka'bah, main seruduk aja masuk ke Ka'bah. Tawaf dulu, ambil putaran pertama gitu ya. Putaran pertama jauh, putaran kedua jauh, bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus putaran pertama ada maqam Ibrahim, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terus yang main seruduk langsung ke makam Hijr Ismail, ke makam yang namanya makam Ibrahim, ke Hajar Aswad langsung main seruduk aja ke yang namanya Multazam pintu Ka'bah. Ada tata caranya. Tawaf itu nggak boleh begini, nggak boleh sikut-sikutan. Tawaf itu sholat. Darinya at-tawafu bimanzilati sholat. Tawaf itu kedudukannya adalah menduduki kedudukan sholat, sama aja sholat. Cuman kata Allah boleh tawaf itu bicara. Misalkan bicara ini udah berapa itu dia nggak ngomong, tegur gitu ya, tegur saja. Kalau sholat nggak boleh kecuali bicara dalam ibadah sholat, dalam bacaan sholat kan begitu. Kalau boleh, tapi nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong pahis lagi sholat, lagi tawaf, karena itu dilarang. Ya. Terus kalau muternya dari yang pertama terus putaran yang kedua sampai dekat istilah Bismillah ya Allahu Akbar, terus putaran kedua dekat putaran ketiga ada yang namanya rukun yamani dan sampai ke rukun Hajar Aswad, baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Terus beres sampai finish putaran pertama, semakin dekat lagi putaran kedua, baca doanya yang ada di bukunya, di buku manasik haji dan umroh. Terus sampai putaran ketiga semakin dekat selesai sampai ke 7. Kalau kita mau dekat tuh yang namanya apa? Yang namanya multazam, baru udah beres. Jangan apa? Kalau udah beres baru boleh kita ke multazam. Kalau tawaf sunnah ya, kalau tawaf wajib biasanya dari dekat ke jauh karena kita akan melaksanakan sahihnya gitu. Nggak boleh semakin dekat. Kalau tawaf sunnah ya, kita pengen multazam, pengen dipegang gitu Ka'bah, pengen dipegang. Begitu caranya Bu. Dari jauh, dari 1 jauh, 2 tambah jauh, tambah dekat, baru beres udah tawaf, dapat pahala tuh. Kita tawafnya baru ke multazam, ya, paham ya Bu? Atau ke Hijr Ismail, atau megang Ka'bah lah kalau ibu-ibu. Ke multazam banyak yang
luar biasa, laki-laki yang gede-gede susah, apalagi ke yang namanya Hajar Aswad. Itu yang kedua. Tawaf itu kalau kita nggak punya wudu, haram kita melaksanakannya. Kudu punya wudu, harus ikhtiar, hati-hati dalam pelaksanaan tawaf itu. Jangan sampai bersentuhan kulit. Selanjutnya yang ketiga, yang membatalkan kalau seseorang itu batal wudu, haram melakukan yang ketiga apa? Yang ketiga, wa masul mushafi. Tidak lain adalah memegang mushaf. Mushaf artinya lembaran-lembaran. Mushaf maknanya setiap benda yang di atasnya tertulis Al-Quran untuk tujuan dipelajari, yang mencangkup dibaca, sekaligus benda tersebut berupa kayu, papan, kulit binatang, kertas, dedaunan, itu mushaf. Kalau kita megang nggak punya wudu, ada lembaran Quran gitu ya, di sini ada sempalan-sempalan Quran, potongan-potongan Quran, main pegang nggak punya wudu nggak boleh. Apalagi Al-Quran yang la yamassuhu illal mutahharun. Kan kita suka melihat ya Bu, ada di lemari ada sempalan-sempalan yang sobek. Belum punya, kita nggak punya wudu, jangan pegang itu. Kan mushaf aja nggak boleh, apalagi Quran gitu ya. Dicempalnya misalkan pakai yang namanya alar supaya nggak tersentuh, baru kalau lebih bagus ya nyala dulu beres-beres Quran tuh nggak boleh dulu. Masul mushaf. Yang berikutnya yang keempat, wahamluhu. Ibu dan bapak, kalau kita nggak punya wudu, diharamkan membawa mushaf. Membawa mushaf, terkecuali mushaf yang dibawanya bersama dengan barang yang lain. Misalkan di tas, ditaruh sempalan-sempalan itu ada barang yang lain boleh. Kalau khusus mushaf itu, awas kalau kita nggak punya wudu jangan main bawa. Ada pertanyaan lagi, bagaimana HP? Kan di dalamnya ada Quran. Kalau HP itu mushaf digital. HP itu mushaf digital. Kalau yang namanya mushaf yang ada di daun, kan kalau Kanjeng Rasul sebelum dibukukan itu Quran kan ada yang firman Allah datangnya di dedaunan, ada yang di pelepah korma dicatat sama Zaid bin Sabit sama para sahabat, dikumpulkan di mushaf Utsmani dijadi Quran sampai sekarang kan begitu. Nah itu ketika catatan itu yang dilarang. Kalau HP itu mushaf digital bukan mushaf fisik. Yang jadi pertanyaan, mushaf digital itu bisa berubah, jadi nggak masalah. Yang nggak boleh itu mushaf fisik dan kelihatan daun-daun segala macam, atau di atasnya itu ada ayat-ayat Quran, atau di atas kayu itu ada ayat-ayat Quran, atau di atas yang namanya kertas itu ada ayat-ayat Quran, itu mushaf fisik namanya. Tidak boleh kita bawa, Pak, terkecuali dibarengi dengan barang-barang yang lain. Misalkan ada buku bukan Quran, buku bacaan, dimasukkan mushaf itu dibawa boleh. Itu Bu, ya. Dibarengi dengan barang yang lain. Misalkan ada yang namanya kita majalah, itu ada mushaf di dalamnya, masukin sempilkan di dalamnya, bawa kertas boleh. Tapi kalau mushaf doang kita bawa, waham guru dilarang.
Tidak boleh membawa mushaf. Misalkan kita teng-teng begitu ya, lembar-lembar kita teng-teng dibawa, nggak boleh. Kita harus punya wudu. Karena itu ayat-ayat Allah harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jangankan yang namanya menyentuh, jangankan yang namanya membawa, nyentuh aja nggak boleh kalau kita tidak punya wudu. Paham ya, Bu? La yamassuhu illal mutahharun di Quran itu. Tidak boleh menyentuh kecuali kalian bersuci. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa begitu. Bagaimana kalau bawanya dicampur dengan barang-barang yang lain, dengan buku-buku yang lain? Boleh. Karena diniatkan itu bawa bukan mushaf, tapi bawa buku. Diniatkan bawa buku-buku pelajaran, bukan mushaf. Ya, ya. Kalau Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesia, itu perbedaan mazhab. Kalau Imam Asy-Syafi'i tetap Al-Quran yang ada tafsirnya, kita nggak punya wudu, jangan dibaca atau jangan dipegang atau dibawa. Tapi kalau Imam Maliki boleh, kan itu ada terjemahannya. Ya usah tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kita harus punya wudu aja. Kuat saya baca itu dipikir kuat Imam Syafi'i supaya ngejaga ini kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah harus benar-benar dijaga dengan kesucian. Karena dari yang Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Pak, ini penting Pak. Di pondok saya paling keras ke anak-anak kalau mushaf itu berantakan. Punten Ibu, di kitab taklim diajarkan bahwasanya kalau kita naruh Al-Quran itu harus lebih tinggi dari yang lain. Misalkan nih, ada mushaf yang jatuh di, Masya Allah, di mana? Di peleperan halaman, itu taruh, diselipkan, kita punya wudu di sini, diselipkan punya wudu dengan yang namanya buku, taruhnya di atas, jangan di bawah. Misalkan kita naruh atau nyimpen buku-buku di lemari, di perpustakaan, Ibu punten nih, ada Al-Quran itu atau mushaf itu paling atas. Di atas Quran, di bawah kitab, di bawah lagi majalah, atau di bawah lagi buku-buku, paket, bacaan dan sebagainya. Jadi di atas, paling atas Quran itu. Setelah Quran, kitab. Itu kudu teratur begitu. Kan kebanyakan kita mah habis ngaji balakun aja. Mana aja tuh kitab sampai nanti nanya mana aja dia nggak nyari, pas mau ngaji nggak ada. Jadi sifat barok kita kurang gitu ya, sifat api kita kurang. Susun yang rapi kitab itu. Kitab tuh yang di atas buku-buku, di atas yang paling atas tidak lain adalah Al-Quran. Bagus pertanyaan ya, nanti dibuka pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, wa yahrumu alal junubi. Nah ini kita yang punya junub. Misalkan melakukan hubungan dengan suami istri, punya junub atau mimpi basah, dilarang tuh 6 perkara. Salat udah jelas, tawaf udah jelas, wa massul mushaf udah jelas, wa amruhu dan membawanya mushaf udah jelas. Yang kelima nih, walubsu fil masjidi. Walubsu itu tidak lain adalah mampir sebentar. Tidak diperbolehkan berhenti sebentar ketika kita junub. Walaupun sebentar, mampir sebentar.
atau bisa dikategorikan mimpi, misalkan mimpi. Nah ini jadi masalah. Mimpi habis tidur di masjid, mimpi basah, mau keluar bahaya. Mau keluar bahaya, ini masalah nih. Maka dalam kitab ini jangan tidur di masjid. boleh tayamum, boleh tayamum. Tayamumnya tembok-tembok masjid, nggak boleh menyentuh 2 kali. Itu kalau kita bahaya, misalkan keluar bakal mati nih, ada binatang dan sebagainya. Tapi ini lagi junub, mana mau sholat? Mimpi basah, mimpi sama ayam beb basah. Nah, kenapa junub itu dilarang di Qur'annya? Quran surah An-Nisa ayat 43. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat ketika kamu mabuk. Mabuk itu akal pikirannya hilang, makanya jangan dekati sholat. Nggak boleh sholat tuh kalau lagi mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengerti ma taqulun, apa-apa yang diucapkan. Wala junuban, dan tidak boleh sholat ketika junub. Illa abiri sabili, kecuali lewat jalan, hatta taktasilu, sehingga kamu mandi dulu, mandi bersih. Itu Quran surah An-Nisa ayat 43. Jadi larangan junub itu tertera di Quran surah An-Nisa ayat 43, termasuk larangan sholat bagi yang mabuk. Kenapa dilarang mabuk? Karena mabuk itu al-khamru a'dhamul khaba'is. Khamr itu bapak moyangnya dari kejahatan. Bapak moyangnya dia. Kalau udah mabuk dia bisa zina. Kalau udah bisa zina dia bisa ngebunuh. Makanya disebut bapak moyangnya dari kejahatan. Bukan nenek moyang itu. Bukan nenek moyang. Jadi udah mabok, deplay, udah hilang ingatan, maka nggak ada dia ucapkan sholat, bacaan sholat gimana orang hilang ingatan, nggak sadar. Makanya nggak boleh tuh kalau lagi mabuk sholat. Ya, itu kalau mabuk biasanya kejahatan terus yang dilakukan. Kalau udah mabuk dia bisa zina. Kalau udah bisa zina, dia bisa ngebunuh. Makanya disebut a'dhamul khaba'is. Dan ketika kita junub, illa abiri sabili hatta taktasilu, nggak boleh kita melaksanakan sholat kecuali dengan jalan, segeralah untuk mandi junub. Selanjutnya yang ke-6, apa itu? Yang ke-6, wa qiraatul Quran. Orang yang berjunub tidak boleh baca Quran. Orang yang berjunub tidak boleh baca Quran. Nah ini Pak, tidak boleh baca Quran itu yang pertama, baca Quran haram bagi yang berjunub baca Quran. Baca Qurannya dilapatkannya dengan kencang. Yang kedua, mendengar bacaannya sendiri, nggak boleh. Lagi junub, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan waswis itu lagi junub, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dengar diri sendiri, tapi yang lain itu nggak boleh. Yang lain nggak dengar. Diri sendiri yang mendengar, tidak boleh. Yang ketiga,
orang yang junub itu muslim, nggak boleh baca Quran. Muslim ya, terutama muslim, orang muslim masih aman. Ya. Yang keempat, orang junub yang balik dan berakal. Berakal, balik, dia punya junub, nggak boleh baca Quran. Misalkan kita udah wajib sholat, punya junub baca Quran nggak boleh. Yang kelima yang baca Quran tidak lain adalah baca Qurannya ditilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi junub malam. Ya, ntar ada pengecualian. Udah begitu yang baca Quran walaupun seayat, Bismillahirrahmanirrahim seayat nggak boleh. Lagi junub. Makanya hatta tagtasilu, buru-buru mandi. Ya, bagaimana kalau doa ya? Nah itulah. Nah kalau doa dibolehkan, tahlil lagi junub boleh, termasuk yang haid. Terus tahmid boleh. Alhamdulillah itu lagi haid atau lagi junub, lagi haid nih bu, zikir, zikir aja banyakin. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, atau subhanallah, terus alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir boleh. Boleh lagi junub ataupun lagi haid. Nggak ada larangan kecuali baca Quran. Terus ikut tahlil boleh lagi junub, lagi haid. Ya. Terus ikut sholawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isiru awali, anta misbahus suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka saya dapat berjanji, pengarang kita berjanji alias rawi, anta syamsul balukan matahari, wahai baginda Nabi, anta badrun balukan bulan purnama, anta nurun balukan cahaya, fauqa nuri, di atas cahaya-cahaya yang lainnya. Lagi junub salawatan boleh, lagi junub zikir boleh. Tadi alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus lagi junub baca di mana? Di grup Al-Hidayah. Bapak Ketua ngumumin telah wafat bulan bin bulan. Lagi junub, inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal lagi junub.
walaupun itu ayat Quran itu. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu Quran istirja. Kalimat istirja, kembali kepada Allah. Istirja mananya? Niatnya ngedoain, bukan baca Quran. Niatnya ngedoain, bukan baca Quran. Ya, boleh itu. Kita ngedoain, jangan baca Quran, jangan niat baca Quran. Misalkan mau berangkat lagi junub, mau berangkat ke kantor. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah lamunqalibun. Allahumma amin alaina fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Niatnya doa, bukan niat baca Quran, niat doa. Paham Ibu? Itu lagi junub baca Quran, ada kriteria-kriteria yang dibolehkan dan yang dilarang gitu ya. Ya. Walaupun itu Quran, tapi kalau niatnya doa, nggak masalah, lagi punya junub baik. Walaupun itu Quran, kalimatnya istirja, ada yang meninggal dunia, saudara kita atau teman kita, jamaah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diniatkan adalah doa kepada saudara-saudara kita. Itu tidak haram, tapi dibolehkan karena niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya berdoain. Selanjutnya, ibu-ibu dan hadirin sekalian, yang kelima, yang ketiga ini buat ibu-ibu. Penting ibu. Wa yahrumu bil haidi asharatu asya'a, yang terakhir. Haram bagi yang berhaid melaksanakan 10, banyak haid itu. Kalau yang junub cuman berapa? Cuman 6. Kalau yang namanya wudu cuman 4. Kalau yang haid 10. 10 yang haid. Kasihan ibu. Itu kerusakan ibu ya. Nah yang berikutnya yang 10 itu, 1, sholat. Nggak boleh, nggak perlu dikodo, itu udah termasuk bisa dikategorikan udah bonus. Tawaf itu lagi tawaf. Aduh, saya takut datang bulan nih, mau umroh datang bulan, biasanya tanggal 15, umrohnya tanggal 15 di sana di Mekah, berdoa di sana. Kalau saya boleh, tawaf kan sholat, dibahas kan sholat, itu kan sholat bagian sholat. Kalau saya enggak boleh, kalau yang anak saya. Nah, ibu-ibu, Assalamualaikum. Ibu kalau pengen lagi di umroh, waduh, saya itu tanggal 20 datang bulan, bagaimana? Berdoa sama Allah di muntazam lagi, kita lagi bersedia. Ya Allah, berikan ya Allah kemudahan seibadah, jangan diganggu dengan datang haid. Itu kan datangnya dari Allah kotoran ini. Yakin 100% Allah lewatnya. Ada juga yang minum obat dia ya. Ada yang minum obat tuh. Ada yang minum obat, ibadah boleh. Kita mau ibadah kok. Biar bersih terus. Minimal lah ngedoa sama Allah. Biar yang namanya tanggal itu yang biasanya kita haid dilewatin sama Allah, karena kita lagi ibadah di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Selanjutnya wa masul mushaf, tadi dibahas, wa hamluhu, dan memegang dan membawa Al-Qur'an atau mushaf. Wal lubsu fil masjid, netap ataupun mampir sebentar di masjid. Nih, maaf nih Bu. Oke, saya ini babnya ibu-ibu nih. Bu.
kalau lagi halangan nggak boleh miskin. Itu itu Imam Syafi'i. Bagaimana Pak Kiai? Kan sekarang udah zaman canggih, ada pembalut pampers. Bagaimana pampers? Bukan masalah pampersnya. Kitanya punya kotor, kitanya lagi kotor. Itu bukan bab pampers. Kan di situ ada penjelasannya. Wal murulu fil masjid in khofat talwisahu. Ya, Bu. Yang kesembilan apa? Wal murulu dan berjalan di dalam masjid in khofat, berjalannya nggak boleh. Apalagi kita wal wudu netep atau berhenti sebentar. Berjalannya nggak boleh, khawatir apa? In khofat talwisahu. In khofat talwisahu apa? Itu nyacak kotoran itu ke masjid. Karena pampers, babnya bukan masalah pampersnya, kita punya kotorannya. Masjid itu suci, bukan bab pampersnya. Itu ya, kalau lagi halangan, ya mungkin di luar kalau pengen ngaji. Yang berikutnya wa qiraatul Quran, baca Quran tuh nggak boleh. Yang berapa itu? 1, sholat ibu-ibu nggak boleh. 2, tawaf ibu-ibu nggak boleh. 3, wa masul mushaf, memegang mushaf nggak boleh. Wa hamluhu, dan membawa mushaf nggak boleh. Yang kelima, yang keenam, yang keempat wa hamluhu, dan membawa mushaf. Yang kelima walubsu fil masjid, nggak boleh menetap di masjid. Yang keenam wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, harus dibahas. Yang ketujuh wassaum, berpuasa. Berpuasa nggak boleh, tapi wajib qadha min ayyamin ukhor, dibayarnya di hari-hari yang lain kalau kita udah bersih. Watolak, nah ini nih yang jadi masalah ditalak. Diharamkan suami menjatuhkan talak kepada istri ketika istri lagi haid. Saya talak kamu, lagi haid. Batal. Talaknya jatuh, ya. Ini keterangan ini. Talaknya jatuh, tapi nggak sah untuk mentalaknya karena nggak boleh ditalak itu istri kalau lagi haid. Nah ketika dia mentalak istri lagi haid karena tindakan itu lagi emosi dan sebagainya, maka sesuai syariat Islam maka akan memperpanjang masa iddahnya. Kenapa ditalak waktu haid itu nggak boleh? Karena memperpanjang masa iddahnya. Kalau talak sudah jatuh, menurut jumhur ulama, suami dianjurkan untuk segera rujuk. Ini saya talak kamu, rujuk langsung rujuk. Minta maaf langsung rujuk, ya. Itu gabung lagi, rujuk itu kembali. Mana ya rojaah? Rujuk lagi. Aduh itu saya nggak tahu mama, papa nggak tahu mama lagi haid, rujuk aja. Kalau misalkan pengen benar-benar mentalak, maka carilah istri itu ketika lagi suci, baru boleh mentalak. Boleh, ya. Kenapa? Khawatir ketika masa iddahnya itu nambah, memberatkan kepada istri. Yang berikutnya adalah wal mururu fil masjid in khofat talwisahu. Berjalan di dalam masjid khawatir nyaclak itu darah di dalam masjid atau netes bahasanya. Takut mengotori begitu, in khofat, takut mengotori.
Nah ini Bu, yang terakhir yang 10. Bu, Pak, Pak, ngopi. Nah ini yang kita harus lupa, ini fikih penting buat kehidupan sehari penting. Cuman kita banyak ninggalin gitu. Anggap sepele begitu, apa? Padahal luar biasa penjelasan. Belum kita bab sholat nanti. Ini masih utuh. Belum puasa nanti. Belum puasa, belum zakat, belum haji. Luar biasa. Nah yang terakhir, biar Buya dengan ini. Wal istimta'u bima baina surah wa rumbah. Wal istimta'u, arti di bahasa sini menikmati. Ternyata pasti kaji di kitab di kitab Fathul Qorib, istimta'u itu mempunyai makna. Istimta'u itu tidak lain adalah ini Bu ya, istimta'u itu bersentuhan secara langsung. Wal istimta'u bersentuhan secara langsung. Bima baina surah wa rubbah, di antara surah pusar wa rubbah sampai lutut. Jadi kalau Bapak kangen, waduh, nggak ketemu habis kerja di luar kota, bisa ketemu, aduh pengen pesawat siap mendarat begitu. Tapi lagi harangan Bu ya, nggak boleh baina surah wa rubbah, nggak boleh cium-ciuman boleh, gitu ya, cipika-cipiki boleh, cium pipi kanan nih, cium pipi kiri nah nih, boleh. Atau di bawah lutut boleh, di bawah lutut boleh di bawah lutut, ngapain coba itu? Nggak boleh, yang nggak boleh baina surah wa rubbah. Oke, ada apa? Itu udah nggak boleh itu. Kenapa? Karena khawatir istri kita jadi penyakit, kena kanker rahim kalau ngelakuin kayak begitu lagi halangan. Bahaya. Itu Islam ngajarin luar biasa 14 abad yang lalu. Biar istri kita sehat. Kalau melakukan nafsu terus, bawaannya setan, penyakit nanti jantungnya. Makanya diatur sama fikih. Kalau bapak kangen, walaupun kangennya benar-benar kangen, sabar dulu. Tunggu beres bersuci, baru dah. Mau di mana aja mendarat silahkan. Kalau bapak bilang, "Ma, pesawat siap mendarat," papa, sorry ya, mohon maaf, landasannya lagi becek. Tapi kalau udah bersih, "Ma, pesawat siap mendarat," mama langsung bilang, "Papa, mau pulsa yang berapa?" Yang bocah pengen sepeda gitu. Jadi nggak ada alasan kalau kita lagi bersih, Bu. Itu perintah ibadah. Kalau lagi bersih wajib layani. Ibu pengen masuk surga, kata baginda Nabi, laksanakan 4. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua tidak lain adalah puasa di bulan suci Ramadan, yang ketiga jaga kehormatan, yang keempat taat kepada suami. Walaupun capek pagi, siang nyuci baju, sore nyuci piring, pas malam itu malam Jumat, ibu lagi suci, bapak Noel wajib melayani karena bapak kesel sama Israel. Di malam Jumat 70 Yahudi melayani. Gitu, Bu. Ya Allah. Makanya ibu nih, kita lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Kata bapak, "Ma, papa bikinin kopi
Shadaqallahul adzim, udah ngaji hari Sabtu minggu keempat. Tapi kalau yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'an hakim, innaka laminal mursalin, mama, papa bikin kopi, bikin sendiri, belum ngaji. Belum ngaji minggu keempat Sabtu belum ngaji. Awas, kalau suami merintah buat bikin kopi, kita lagi baca Quran, wajib shadaqallahul adzim. Kenapa? Karena perintah suami itu lebih wajib ketimbang baca Quran. Baca Quran hukumnya sunnah, perintah suami hukumnya wajib. Senin Kamis ibu puasa, Senin Kamis ibu puasa, izin dulu sama suami. Kalau nggak diizinin jangan puasa. Khawatir lagi puasa, suami datang pulang kerja kepengen, wajib batal. Kok wajib batal? Karena kepengennya perintah suami itu wajib, ngelayani kita suami, ngelayani suami wajib. Puasa itu yang Senin Kamis sunnah. Itu gunanya berserak. Ya, jadi kata Rasul dalam kitab Ubudul Ijen, mana saya kemarin ngaji sama santri di kitab Duratun Nasihin, bahwasanya ibu-ibu tuh gampang tinggal milih surga yang mana. Ibu pengen mau surga itu ada 7, tinggal milih pintu yang mana ibu pengen. Cuman catatannya 1, sholat 5 waktu, 2, puasa Ramadan, 3, tutup aurat, jaga kehormatan, 4, taat kepada suami. Kalau taat kepada suami ibu-ibu, tinggal milih surga yang mana ibu yang kepengen. Kata baginda Nabi, bi ayyi babin saat, istri yang salehah yang taat kepada suami tinggal milih di ayyi babin saat, surga pintu yang mana ibu pengen Allah sediakan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, tapi pertanyaannya dibatasi. Jadi mohon maaf, saya nanti bertanya tidak banyak-banyak karena saya ada begitu padat acara